Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tentu saja masih dengan Ibu Iren. Untuk kali ini, pelajaran PPKN kita akan membahas tentang materi yang terdapat pada kelas 7. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak ya hari ini kita akan membahas materi apa? Ibu kasih petunjuk ya. Tada! Coba kalian lihat untuk gambar di samping Ibu. Kira-kira ini tentang apa ya? Apa? Kurang kenceng nih. Apa? Iya, betul. Untuk gambar di samping Ibu, ini adalah tentang keanekaragaman suku. Iya, kenapa Ibu tampilkan gambar seperti ini? Karena hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada masyarakat Indonesia. Oke, ternyata keanekaragaman masyarakat Indonesia itu ada faktor penyebabnya loh. Kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Ada yang udah tahu? Udah dengar? Oke, baik. Ibu akan jelaskan saja ya. Yang ternyata faktor penyebab keanekaragaman masyarakat Indonesia itu bisa terdapat dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Secara umum, keanekaragaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, tentu saja adalah letak strategis wilayah Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Iya, kita kan tahu bahwa negara Indonesia itu banyak terdapat pulau-pulau, ya kan? Kemudian yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, yang terakhir, itu adalah penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan itu sendiri. Oke, keberagaman suku-suku bangsa ternyata juga disebut oleh masyarakat kita sebagai etnik. Menurut Koncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya itu terdapat pada bahasa daerah, kemudian ada istiadat, lalu sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah ternyata antara lain di Pulau Sumatera itu terdapat suku apa? Suku Aceh, kemudian suku Gayo, lalu Gayo Alas ya, lalu Batak, Minangkabau, dan Melayu. Sedangkan di Pulau Jawa, kira-kira terdapat suku apa? Tentu saja suku Jawa. Lalu Sunda, Baduy, Samin. Sedangkan Kalimantan terdapat suku Dayak dan suku Banjar. Lalu di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Sedangkan di Maluku terdapat suku Ambon, kemudian Sangitta Laut, dan Ternate. Sedangkan kawasan Bali dan Nusa Tenggara itu antara lain adalah suku Bali, kemudian suku Lombok, Bima, dan Timor. Dan yang terakhir adalah di Papua, itu terdapat suku Asmat dan suku Dani ya. Keberagaman agama dan kepercayaan aliran agama Hindu dan Buddha itu dibawa ke bangsa Indonesia itu oleh pedagang India yang memang sering berdagang ke Indonesia. Lalu untuk ajaran agama Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat
dan Parsi sekitar abad ke-13 ya. Nah, untuk yang kedatangan bangsa Eropa tentu saja membawa agama Kristen dan Katolik. Sedangkan untuk pedagang dari Cina itu mereka menganut agama Konghucu. Baik, berbagai ajaran agama tersebut ternyata bisa diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia pada saat itu memang sudah mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Lalu kita lanjut ke keberagaman ras ya. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kelompok ras yang memang berbeda-beda, yang itu merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras ternyata berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu race, yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa Indonesia, golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain adalah ras Malaya Mongoloid, yang contohnya itu ada di Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid ya, yang mendiami daerah seperti Papua, kemudian Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid, yang mana seperti orang-orang Tionghoa, kemudian Jepang dan Korea. Nah, ras yang ketiga ini itu memang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Sedangkan yang keempat adalah ras yang Kaukasoid ya kan, yaitu seperti orang-orang India, Timur Tengah, Australia, dan Amerika. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia menurut Syarif Moses ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama itu secara horizontal, ini ya, horizontal, dan ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan adat istiadat dan kedaerahan. Sementara secara vertikal itu ditandai dengan lapisan atas maupun lapisan bawah yang cukup panjang. Nah, lalu lanjut ke arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif dan juga tentunya dampak negatif ya, baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah dapat perkembangan dan kemajuan bagi Indonesia, sedangkan dampak negatifnya itu bisa mengakibatkan ketidakharmonisan ya anak-anak ya, yang bisa menyebabkan kehancuran dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, bangsa, golongan ya kan, kita tetap harus bersatu dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dalam mewujudkan cita-cita negara kita, yaitu cita-cita negara kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama,
Keseluruhan itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dimanapun kita harus menerapkannya ya, seperti hidup saling menghargai untuk sesama, kemudian untuk menghargai tanpa memandang agama, ras, warna kulit, dan lain-lain ya anak-anak ya. Baik, untuk materi mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Tapi tenang, untuk minggu depan kita masih bisa bertemu lagi, tentunya untuk materi yang berikutnya ya anak-anak ya. Oke, sebelum Ibu tutup untuk materi hari ini, Ibu mau mengingetin kalian ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, kemudian hindari kerumunan dan jaga jarak. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.